Halo Sobat Evivor seluruh Indonesia yang kami cintai. Kali ini masih bersama saya Bri Ari Kuswanto Abdurrahman Suryo Mataram di channel YouTube Evivor, channelnya anak muda Klaten untuk Indonesia. Kali ini saya akan bercerita sedikit saja mengenai geopolitik dan strategi Sultan Agung. Jadi apa sih Sultan Agung? Bagaimana proyeksinya mengenai cita-citanya menjadikan kerajaan Mataram Nusantara? Simak ya Sobat Evivor. Pasca keruntuhan kerajaan Pajang, kekuasaan monarki Jawa itu berpindah ke Kota Gede. Kemudian lahirlah Emporium Baru Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Didirikan oleh Danang Sutawijaya pada tahun 1586 dengan menahbiskan dirinya sebagai penguasa tanah Jawa, bergelar Panembahan Senopati ing Ngaloga. Awal mulanya Mataram itu hanya kerajaan kecil di tengah hutan alas Mentao. Namun penerapan politik ekspansi dengan kampanye militer yang dilakukan oleh Panembahan Senopati hingga cucunya Sultan Agung telah berhasil membawa teritori kerajaan Mataram menjadi sangatlah luas dan besar, menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Jadi intinya kerajaan Mataram itu dibangun di atas kampanye militer. Kampanye militer dengan cara berperang, dengan cara penundukan kepada kerajaan-kerajaan kecil di seluruh pulau Jawa. Nah, kemudian Sultan Agung berhasil melanjutkan hegemoni kuasa politik eyangnya atas Jawa. Saat pemerintahannya, kerajaan Mataram semakin kuat seiring berproksi pada Kesultanan Turki Utsmaniyah. Sultan Agung melahirkan tatanan baru Nagari Kasultanan Mataram, juga disebut sebagai Daulat Nubil Mataram. Kemudian pada tahun 1620-an, Jawa telah berhasil dikuasai Mataram sepenuhnya. Namun, tinggal selangkah lagi Sultan Agung dapat menyatukan Jawa secara penuh, menyisakan Banten dan Batavia yang datang dari Ambon, memindahkan markasnya tahun 1620 dari Ambon ke Batavia, ke Sunda Kelapa waktu itu. Nah, akhirnya Sultan Agung yang bercita-cita mendirikan negara adikuasa Mataram Nusantara harus menundukkan Banten dan Batavia, terutama Batavia yang terus menjadikan ancaman kekuasaan, terus merangsek ke Pulau Jawa dengan segala politiknya atas posisinya sebagai agresor. Nah, akhirnya tahun 1628 Mataram menyerbu Batavia, namun sayangnya gagal. Namun demikian, tak patah semangat demi cita-cita yang tinggi, selang setahun kemudian pada tahun 1629 Mataram untuk kedua kalinya menyerang Batavia. Namun endingnya lagi-lagi Mataram kalah dan VOC tetap menancap kuat di Batavia dan pengaruhnya terhadap Kesultanan Banten. Bahkan tahun 1680 VOC berhasil masuk ke Jawa saat kepemimpinan Amangkurat Agung, putra dari Sultan Agung, di Istana Pleret Bantul. Nah, ini awal mula Jawa itu kemasukan VOC itu sekitar tahun 1680, terutama pasca Trunojoyo dari Madura ini menyerang istana di Pleret. Sehingga cita-cita dari Sultan Agung dalam proyeksi geopolitik dan strategi gagal total. Sedianya Mataram berkuasa penuh atas Jawa, kemudian berlanjut menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Ini misalnya ya bersama afiliasinya Sultan Hasanuddin untuk mendirikan kerajaan Nusantara. Nah, ini sebenarnya proyeksi Sultan Agung demikian. Tentu setelahnya akan terus meluas hingga ke negara di Asia Tenggara dan seterusnya. Kemudian targetnya menjadikan negara adikuasa berhasil melalui politik luar negerinya pun dengan strategi perang. Nah, Sultan Agung dengan strategi mengurung Jawa
mengisolasi diri dari dunia luar, bahkan dengan mematikan infrastruktur kelautan di pesisir utara Jawa, semata agar Jawa steril, tidak terpengaruh oleh keberadaan VOC. Ya, meskipun strategi ini adalah keputusan yang berani, namun dirasa gegabah, meski sejatinya terukur, karena perhitungannya mengisolasi Pulau Jawa tidak membuat seluruh rakyat Jawa mati kelaparan, tidak. Karena di Pulau Jawa tercukupinya kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya untuk penduduk Jawa selamanya. Namun sayang seribu sayang, akibat gamblingnya Sultan Agung dengan mengurung Jawa itu atau mensterilkan dari ancaman agresor karena VOC sudah sampai di Batavia, itu kan sebenarnya demi sterilisasi Jawa, yang selanjutnya Jawa diproyeksikan Mataram itu menjadi kerajaan besar Nusantara. Nah, ini yang namanya geopolitik dan geostrategi dari Sultan Agung, itu poinnya di situ. Nah, targetnya setelah VOC hengkang itu Jawa kembali dibuka untuk dunia menjadi negara Mataram Nusantara go internasional. Nah, ini geopolitik, ini geostrategi. Nah, itulah Sultan Agung, sang pemimpin sejati yang visioner, berani mengambil keputusan yang revolusioner dan benar-benar langkah geopolitik dan strategi seorang pemimpin, seorang negarawan yang berani mengambil keputusan besar.